Ya, untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai apa yang terjadi di wilayah Jepara, Jawa Tengah, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Dian Kristiandi, Bupati Jepara. Selamat pagi, Pak Dian. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Bupati, selamat pagi Pak. Bisa mendengar suara kami? Baik, selamat pagi. Baik, Pak, di tengah kondisi peningkatan angka COVID di wilayah Jepara, apa kebijakan yang sekarang tengah disiapkan Bapak dan juga jajaran untuk menekan laju penyebaran di sana, Pak, terutama dekat-dekat dengan wilayah, karena kan juga bertetangga dengan wilayah Pati, Kudus, Semarang yang sama-sama angkanya juga meningkat, Pak. Iya. Baik, Mas. Memang kita cukup hati-hati betul ini di Jepara, bahwa kasus hariannya juga tingkatannya cukup memprihatinkan, sehingga kita harus melakukan satu langkah-langkah yang strategis, bahwa di Kabupaten Jepara ini kita juga melakukan satu pembatasan-pembatasan, termasuk pembatasan terkait dengan kegiatan sosial masyarakat. Semua tempat pariwisata kita lakukan penutupan, kemudian kita edarkan kepada seluruh pegiat, khususnya untuk kuliner, ini kita juga batasi, tidak kemudian di warung itu mereka bisa makan di situ, tapi akan membawa pulang barang-barang yang dibelinya dari warung-warung ini. Nah, dari sisi ini kita pun juga menyiapkan beberapa langkah terkait dengan penambahan tempat tidur isolasi yang disediakan oleh rumah sakit yang saat ini menangani COVID-19 yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi di Jepara ini ada 6 rumah sakit yang kebetulan memang bornya hari ini cukup tinggi begitu, sehingga kita lakukan upaya untuk penambahan masing-masing rumah sakit kita dorong untuk melakukan penambahan tempat tidur, sehingga capaian untuk kita mengantisipasi lonjakan daripada kasus COVID ini bisa kita atasi. Saya kira itu, Mas. Ya, Pak Bupati, kalau untuk di wilayah Jepara sendiri penyebabnya apa sih? Kenapa begitu angkanya cukup tinggi dan juga cukup signifikan dalam waktu bersamaan? Kalau di Jepara saya kira hampir sama dengan beberapa kabupaten kota yang lain ya. Jadi kesadaran masyarakat untuk melakukan semua kegiatan dengan prokes, khususnya memakai masker, ini memang masih cukup kurang. Maka yang kita lakukan adalah kita menggandeng seluruh pihak, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kita dibantu dengan teman-teman TNI, Polri di lapangan untuk selalu melakukan satu sosialisasi. Ini memang kemudian karena kebetulan Jepara itu berjejeran persis dengan Kabupaten Kudus yang kita sama-sama tahu kemarin lonjakan kasus di Kudus sangat luar biasa, dan mobilisasi mungkin Kudus dengan Jepara ini karena terlalu mepet betul begitu, ya barangkali mungkin ini juga karena tumpahan atau mungkin komunikasi, interaksi antara warga masyarakat Jepara dengan Kabupaten Kudus. Namun demikian kita juga tidak kemudian menyalahkan teman-teman yang ada di Kudus di dalam rangka menangani. Kita memang harus bekerja sama, kita juga sudah koordinasi, melakukan satu penyekatan, kita coba lakukan tes yang ada di perbatasan-perbatasan. Awal kita lakukan itu, kemudian kita lakukan pengetatan yang ada di industri-industri, artinya ada di pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Jepara ini, kita lakukan pengetatan betul, kita koordinasi dengan para manajemen perusahaan-perusahaan ini untuk senantiasa melaksanakan protokoler kesehatan secara ketat kepada para karyawan-karyawannya. Oke, nah Pak Bupati gini, bagaimana tapi memastikan bahwa penyekatan juga, kemudian kebijakan-kebijakan yang Anda gagas ini terimplementasi dengan sempurna begitu di lapangan? Baik, kita lakukan kontrol ya, kita lakukan kontrol kepada mereka. Beberapa kali kita juga sudah melakukan komunikasi, kita undang mereka, ajak rembukan,
kemudian kita kontrol kepada mereka. Setiap malam kita juga lakukan operasi justisi, bukan hanya malam saja, untuk tempat-tempat yang mungkin bisa dilakukan adanya satu kerumunan-kerumunan, misalnya ada warung-warung, warung kopi, angkringan, kafe, kayak begitu, kita selalu lakukan operasi justisi kepada lingkungan masyarakat itu. Ya, ada pemberlakuan jam malam juga tidak sih Pak kalau untuk di wilayah Jepara? Kalau jam malamnya memang di wilayah kota saja ini kita tutup ya, kita sekat, sehingga di wilayah kota saja ini memang warga masyarakat memang sangat terbatasi untuk bisa masuk wilayah kota. Kalau jam malamnya memang ini diarahkan kepada warga masyarakat untuk melakukan menjajakan mungkin barang dagangan ini sampai jam 10 malam gitu. Oke. Saya geser dulu ke Dr. Daeng. Dr. Daeng, kalau melihat angka sekarang, kita berkaca kemarin lah, rilis yang disampaikan oleh Satgas kan 13.700. Iya. Kalau Januari tanggal 16 kemarin sampai 14.000. Kalau dikomparasi dari dua peristiwa ini, Dok, apakah yang sekarang akan lebih dari 14.000 penambahan perharinya, Dok, dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang? Ya, memang yang sekarang ini kelihatan cepat ya. Kelihatan cepat sekali. Kita memang khawatir yang bulan Januari atau akhir tahun 2020 itu terulang kembali sekarang atau bahkan mungkin lebih jauh dari itu. Karena apa? Karena ada tambahan lain ini selain varian barunya itu kan semakin cepat yang terjadi. Ada varian Delta yang kita takuti, ini dikhawatirkan lebih berbahaya dari varian yang lain. Makanya kita juga dari orang medis sangat khawatir bahwa lonjakan yang sekarang ini khawatir melampaui lonjakan-lonjakan yang sebelumnya. Oleh karena itu, saya sangat apresiasi tadi Bapak Wali Kota, Wali Kota atau Bupati ya di Jepara, untuk Bupati Jepara untuk melakukan langkah-langkah pengetatan dan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Karena kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah emergensi, kita khawatir Pak Bupati di Jepara semakin tidak terkendali, dan kita juga khawatir pelayanan kesehatan di Jepara overload dan tidak bisa melayani pasien yang berlebih, Pak Bupati. Kasihan kalau tidak bisa melayani, dan ini berisiko nanti fasilitas kesehatan akan kolap, Pak Bupati. Jadi saya apresiasi langkah Bapak Bupati. Kalau bisa Pak Mimbang, kalau mengaca tadi apa yang disampaikan dari Sekretariat Presiden Pak Ali Muhtar Ngabalin, memang dua strategi tetap dilakukan Pak Bupati. PPKM Mikro yang sudah menjadi strategi utama itu tetap dilakukan, tetapi dalam suasana emergensi ini Pak Bupati, saya kira ada kebijakan emergensi yang strategis yang cepat mengatasi lonjakan ini dengan tadi pengetatan. Ya, Dr. Daeng, kalau berbicara mengenai kebijakan, pernah tidak sih Anda sebagai Ketua Umum IDE begitu diminta atau dipanggil oleh Presiden untuk membahas hal ini, bagaimana kemudian cara menekan lonjakan COVID di Indonesia? Kami punya forum, Mbak Maria. Jadi di pusat itu kami punya forum di Satgas Penanganan COVID dan selalu koordinasi di forum itu. Jadi kami sudah sampaikan, memang salah satu PPKM Mikro itu harus terus kita sempurnakan, karena itu kan pengawasannya sangat detail. Masing-masing komunitas, bahkan komunitas terkecil RT. Kalau ini efektif sebenarnya, sudah sempurna dilakukan, pengawasannya ketat banget ini. Karena masing-masing komunitas. Tetapi sekarang mungkin karena ini baru didorong oleh pemerintah, baru dikembangkan, masih belum terlalu sempurna, terjadi lonjakan, maka mau tidak mau kita harus ada tambahan kebijakan. Ya, itu yang disampaikan tadi Bupati Jepara, cepat mengambil tindakan untuk pengetatan mobilitas dan kegiatan masyarakat. Oke, baik. Dr. Daeng, terima kasih. Pak Dian, Bupati Jepara juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Selamat beraktivitas, Bapak-Bapak. Semoga sehat selalu. Terima kasih.
Iya, pemirsa, usai jeda kami masih akan membahas hal ini dan melihat di beberapa daerah lainnya ya. Iya, di Jawa Timur nanti kami akan berbincang dengan Wakil Gubernur mengenai status zona hitam di Kabupaten Bangkalan, di Bangkalan ya. Oke, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.